Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di dalamnya?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup." Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Tapi siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia terus berjalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia pun melewatinya. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab ahli Taurat itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti yang tadi kita dengar bersama, kisah yang sangat menarik yang menjelaskan tentang kasih. Dan kebetulan walaupun itu mencobai, orang atau ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu ahli Taurat itu mengatakan, dan itu merupakan kutipan dari kitab Ulangan, dan itu juga yang menjadi hafalan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu,
dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus mengatakan, jawabmu itu benar. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara-saudari yang terkasih, jawaban untuk memperoleh hidup yang kekal adalah kasih. Dan yang menjadi jawaban ahli Taurat tadi benar, yang mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hidupmu. Dan dinyatakan bahwa itu benar. Tetapi Yesus kemudian menambahkan, lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menyadari orang-orang Yahudi hafal tentang hukum Taurat. Lalu yang menjadi jawaban ahli Taurat itu sungguh-sungguh sudah dihafal oleh orang-orang Yahudi. Tetapi satu hal yang belum dilakukan atau yang sering kali lupa untuk dilakukan tidak lain adalah seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Lakukanlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, permasalahannya kemudian muncul, di mana ahli Taurat itu kemudian bertanya, tapi siapakah sesamaku manusia? Kalau ini dalam rangka mencobai Yesus, Yesus pasti tahu siapa itu sesama manusia. Dan orang-orang Yahudi pada waktu itu yang diwakili oleh ahli Taurat juga sepertinya mereka mengerti. Bahkan kemungkinan besar bahwa ahli Taurat ini sudah mengerti dan mereka mengartikan dirinya sedemikian rupa, maka mereka layak disebut orang atau sesama bagi yang lainnya. Nah, lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Lalu pertanyaan terakhir yang kemudian diajukan oleh Yesus kepada mereka, tidak lain siapakah yang menjadi sesama bagi orang yang teraniaya. Lalu orang itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. 2 kali ditegaskan oleh Yesus, lakukanlah demikian. Nah, tentu ahli Taurat yang pandai menghafal, membaca, dan mengerti, ini yang menjadi kritikan bagi mereka, yakni mereka kurang melakukan dalam kehidupan nyata, hanya teori. Nah, lalu dalam gambaran tadi menjadi jelas apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini, yang mau menjelaskan pertama-tama soal kasih. Mari kita merenung kalau kita mengatakan kita mengasihi sesama, mengasihi pasangan, mengasihi pacar atau tunangan. Yang sering terpikirkan dalam kehidupan kita, cinta atau kasih lebih soal perasaan dan emosi. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi pasti ada kandungan perasaan dan emosi. Bayangkan saja, ada orang yang mengatakan saya cinta padamu tapi tidak ada perasaan. Tidak ada emosi yang terlibat di dalam pernyataan itu. Berarti apa? Omong kosong.
Namun permasalahannya adalah kalau kita berbicara soal kasih, apalagi kasih Allah yang mau ditekankan di sini, yang namanya kasih itu bukan sebatas apa yang diucapkan, bukan sebatas apa yang dirasakan, atau emosi yang terkandung di dalamnya. Lebih dari itu. Kasih di sini merujuk pada suatu tindakan, perbuatan yang nyata. Nah, lalu bagaimana? Secara tradisional, gambaran dari orang yang dirampok habis-habisan dan dianiaya itu adalah gambaran Adam yang jatuh dalam dosa. Menderita karena dosa. Sekali lagi, ini gambarannya. Sedangkan orang Samaria adalah gambaran dari Tuhan Yesus yang menolong orang yang jatuh ke dalam dosa. Atau lebih real, Yesus yang menolong kita yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Nah, lalu digambarkan di sana bukan hanya teori, tetapi bagaimana orang Samaria itu membalut luka-luka, menyirapinya dengan minyak dan anggur, bahkan membiayainya. Itulah tindakan konkret dari cinta, kasih yang ditunjukkan orang Samaria, yang menunjukkan juga atau yang melambangkan dari tindakan Tuhan Yesus yang mau apa? Menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Nah, lalu bagaimana? Kalau kita sebagai orang yang berdosa, ditolong oleh Tuhan Yesus, ditebus dosanya, lalu apa yang harus kita buat? Yang kita buat, kita harus membalas kasih Tuhan itu sedemikian rupa, sehingga benar-benar bahwa karya Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, di situ jelas. Artinya ketika kita membalas kasih Allah yang tidak kelihatan, tetapi kita bisa melimpahkan kasih Allah itu kepada sesama kita. Harus berbuat baik yang nyata kepada sesama kita. Kita menjadi kepanjangan kasih Allah untuk bagaimana membantu orang lain yang jatuh ke dalam dosa untuk tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Lalu juga kita membantu orang sedemikian rupa supaya orang lain itu juga selamat. Nah, lalu bagaimana dan apa yang harus secara konkret kita lakukan dalam kehidupan ini? Kalau Yesus 2 kali menekankan, lakukanlah demikian. Jadi, kalau kita mengatakan bahwa agama kita itu agama kasih, agama pengampunan, harus memberi maaf. Lalu apa yang harus kita perbuat? Jangan kita hanya mengatakan maaf, tetapi bagaimana kemudian relasi kita bangun terhadap orang-orang yang berdosa. Sama dengan Tuhan Yesus, mengapa mau berkumpul dengan orang-orang berdosa? Bukan untuk jatuh ke dalam dosa, tetapi bagaimana menolong mereka supaya mereka pun menerima pengampunan dan keselamatan dari Allah. Demikian juga kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang berdosa, tujuannya supaya mereka bertobat dan akhirnya menerima juga keselamatan dari Allah seperti yang kita alami bersama. Tantangannya adalah apakah kita berani, apakah kita sanggup
Atau justru kita menghindari karena mempunyai pola pikir, mereka orang berdosa, saya nggak boleh dekat-dekat orang berdosa. Itu sama dengan umpamanya guru-guru TK, mungkin SD, selalu mengatakan jangan bergaul dengan anak-anak nakal, kan begitu. Bagus tuh itu nasihatnya, bagus. Tetapi selamanya nanti mereka tidak akan bergaul dengan orang-orang nakal, orang-orang berdosa. Padahal seharusnya bagaimana kita membangun pendidikan supaya mencintai semua orang. Kalau hal ini menjadi tekanan, maka kita tidak akan memisah-misahkan mereka. Apalagi membuat dikotomi dalam kehidupan mereka. Kita harus berani mengatakan kita pun harus mencintai mereka. Supaya apa? Supaya mereka pun menikmati seperti yang diharapkan Tuhan Yesus. Menikmati penebusan, menikmati keselamatan. Menjadi orang baik. Tujuannya tidak lain adalah pertobatan. Maka dari itu saudara saya terkasih, marilah. Dalam kehidupan kita, kita wujudkan kasih Allah itu. Kasih Allah yang senantiasa harus melimpah ruah keluar. Bukan hanya di dalam diri kita, tetapi ke dalam diri sesama yang lain. Terlebih yang sangat membutuhkan. Itulah secara nyata apa yang harus kita lakukan. Bukan hanya berteori yang muluk-muluk, bukan hanya berteori yang suci-suci, tetapi bagaimana kita harus membuat orang lain itu menjadi suci dan akhirnya juga menjadi selamat. Dengan kata lain juga, supaya kita harus menjadi orang-orang Samaria zaman ini. Tidak memandang kelompok, tidak memandang bulu siapa mereka, tidak memandang ras dan sebagainya. Yang terpenting kita berbuat baik sebagai wujud cinta kasih kita kepada Allah yang tercurah kepada sesama kita. Amin.